Pesona Sang Bodyguard, episode 10. Suara pekikan Putri terdengar begitu nyaring dan nyaris merusak gendang telinga begitu melihat siapa di balik pintu apartemennya. Sang kakak yang amat dirindukannya datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. "Kak Al, Putri kangen," pekiknya, langsung melemparkan tubuh kecilnya di dalam dekapan tubuh kekar sang kakak. Gadis itu bahkan tak segan-segan melingkarkan erat kedua tangannya di tubuh Al, lalu menyandarkan kepalanya di dada bidang yang membuat tubuhnya sampai tak terlihat oleh lelaki yang berdiri di belakang Al. "Aku juga ingin dipeluk." Batin Wawan meronta. Ia ingin dipeluk seperti tuannya. Tangannya terasa gatal ingin segera menyingkirkan tubuh sempurna di depannya, lalu menggantikannya dengan tubuhnya yang tak kalah sempurna. Puas bercelote menyampaikan rasa rindunya. Gadis yang sedang memakai piyama satin berwarna pink itu perlahan melerai pelukannya. Senyum di bibirnya seolah enggan untuk sirna. Ia sungguh merasa bahagia sang kakak menyambanginya. "Kakak sendiri?" tanyanya, karena ia belum melihat siapapun kecuali Al. Putri baru sadar akan hal di mana sang kakak biasanya selalu didampingi oleh pengawal setianya yang tak lain adalah patung manekinnya yang sangat menyebalkan. Namun sayangnya tetap ia cinta. Tanpa menjawab, Al menyeret langkahnya ke samping, hingga seorang lelaki yang berjas hitam tampak di belakangnya. Lelaki itu mengangkat wajahnya, memandangi sang pujaan hati yang teramat ia rindukan. Putri tercengang, antar kaget dan bahagia. Seperti itulah perasaannya saat ini. Tanpa sadar, kedua pasang mata itu saling terkunci. Hanya sebentar, karena Wawan langsung menundukkan kembali pandangannya. Tak ingin tuannya tahu jika dirinya sedang memandangi adiknya. "Apa kamu akan membiarkan kami terus berdiri di luar?" Sejenak Putri tersentak lalu tersenyum kikuk, seraya menatap ke Al. "Ayo masuk, Kak." Gadis yang masih mengenakan piyama satin berwarna pink itu kini mondar-mandir di depan pintu kamarnya. Sesekali ia menempelkan telinganya di daun pintu guna untuk mendengarkan sesuatu. Apa mereka sudah tidur ya? Cicitnya pelan. Saat masuk rumah tadi, Al hanya berbincang sejenak dengan Putri di ruang tamu, lalu pamit untuk istirahat. Begitupun dengan Wawan. Apartemen Putri tergolong cukup besar karena mempunyai 4 kamar, dan itu mempermudah jika sedang mendapatkan tamu seperti sekarang ini. Di kamar yang berbeda, Wawan pun sama, gelisahnya dengan Putri. Lelaki itu tak lantas mengistirahatkan tubuhnya begitu tiba di kamar. Ia justru sibuk memikirkan bagaimana caranya agar dirinya bisa berduaan dan berbicara bebas dengan Putri. Ada sesuatu hal yang harus mereka bicarakan, dan sekarang adalah momen yang tepat. Begitu Wawan mendengarkan bunyi sesuatu yang berasal dari dapur, bibir pria itu terangkat. "Yes, ini waktunya," ucapnya dengan penuh semangat. Segera pria itu mengganti pakaiannya dan memakai wewangian. Ia harus tetap tampil sempurna di mata Putri. Putri bersenandung pelan seraya memasak bakso aci. Niatnya tadi ingin makan tteokbokki dia urungkan setelah melihat sesuatu yang lebih menggoda di matanya. "Aku sudah tidak sabar ingin mencicipinya," tuturnya riang,
Kepalanya bahkan bergoyang mengikuti arah sendok yang sedang mengaduk di dalam panci. Sabar ya cacing di perut, karena aku sangat senang, jadi aku akan makan besar malam ini. Apa yang membuatmu senang? Putri terkejut bukan main. Saat tiba-tiba saja ada suara berasal dari belakangnya, dan kedua tangan melingkar di pinggangnya. Tanpa menelepon, gadis itu sudah tahu siapa pemilik tangan itu setelah dia bersuara tadi. Sejenak Putri memandang tangan tersebut, lalu menoleh ke belakang dan berdecak kesal. Ngapain peluk-peluk? Lepas. Titahnya kesal, masih dengan suara. Padahal di dalam hati, ia super duper bahagia mendapatkan pelukan Nebel yang sangat romantis, seperti di drama Korea saat ini. Semakin dilarang, lelaki yang sedang melepaskan rindunya melalui pelukan itu semakin mengeratkan pelukannya. Biarkan seperti ini dulu. Aku merindukanmu, Sweetie Pie. Jawabnya tegas, menjatuhkan kepalanya di bahu Putri. Menghirup dalam-dalam aroma sang gadis yang begitu memabukkan. Cih, rindu katanya. Tiap hari sama wanita lain. Dasar laki-laki. Gerutu Putri sangat jelas dan merasa dongkol. Namun anehnya bibirnya tertarik ke atas. Putri kembali mengaduk bakso acinya yang masih berada di panci. Membiarkan Wawan terus memeluknya dari belakang, seraya meracik semua bumbu-bumbunya. Ia tak lagi berlarang pria itu, sebab ia pun merasa sangat bahagia saat ini. Wawan mengangkat wajahnya, lalu menjatuhkan dagunya, masih di bahu Putri. Menarik kedua bola mata hitam pekatnya. Menatap dari samping wajah imut wanitanya, yang spontan membuatnya tersenyum. Sedetik kemudian, kedua bola mata itu terseret ke atas kompor. Aroma bumbu bakso itu membuat perut Wawan juga ikut meronta. Apa ini cukup dimakan berdua? Aku juga lapar. Cukup. Jawabnya singkat. Cup. Wawan melayangkan keciupan singkat di pipi Putri, seraya melepaskan pelukannya. Baiklah, aku tunggu di meja makan, Sweetie Pie. Bisiknya dengan suara yang serak, seraya tersenyum lalu melangkah. Sedangkan wanita yang ditinggalkannya masih berdiri dengan keterkejutannya. Sendok di tangannya nyaris terlepas. Dia menciumku lagi. Cicitnya pelan. Lagi dong. Batinnya genit. Makan malam berdua dengan orang yang dirindukan dan disayangi membuat makanan yang sederhana terasa begitu nikmat. Wawan dan Putri duduk berseberangan. Mereka makan tanpa bersuara. Hanya kedua pasang mata mereka yang saling memandangi. Tak butuh waktu lama, bakso di bangkok itu telah habis tak tersisa. Putri sudah berdiri ingin mengambil mangkok Wawan, namun ia kalah cepat. Wawan telah menarik tangannya lebih dulu, dan alhasil gadis itu jatuh di pangkuannya dengan mangkoknya yang masih berada di tangannya. Kak Wawan mau apa? Tanyanya dengan kening yang mengerut, namun dengan detak jantung yang berdiskoria. Wawan tak lantas menjawab. Ia hanya memandang lekat Putri, seraya mengambil mangkok di tangan Putri, lalu menyimpannya di meja. Setelah itu dengan pelan, ia membawa kedua tangan Putri melingkar di lehernya. Sedangkan ia sendiri memeluk pinggang Putri dari samping. Putri seolah terhipnotis dengan tatapan Wawan. Hingga tanpa sadar, ia tidak membantah sedikit pun. Gadis itu justru ikut memandangi pria di dekatnya. Ia ingin melihatnya sampai puas. Putri sadar jika lelaki di depannya ini bukan miliknya sekarang. Tapi ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Persoalan kekasih Wawan itu urusan belakang.
Yang penting saat ini, dia merasa menjadi wanita yang paling dirindukan oleh pria itu. Sama seperti dirinya yang sangat merindukannya. Merindukan pencuri ciuman pertamanya. Putri sangat mengerti sekarang jika ia benar-benar telah jatuh dalam pesona sang bodyguard ini. Ia tak bisa menyangkali jika ia telah jatuh cinta dengan pria yang katanya sudah lama menyukainya. Tapi entahlah, sepertinya Putri akan memperjelas perasaan laki-laki ini. Benarkah jika dia mencintainya? Dan gadis itu sendiri akan menyatakan perasaannya. Cukup lama keinginan terjadi, hingga Wawan merasa sudah tidak tahan. Seluruh tubuhnya terasa panas dingin bersentuhan dengan Putri, hingga rasanya otaknya telah berfantasi liar. Kita perlu meluruskan kesalahpahaman kita, Putri. Suara sarak itu mulai terdengar di telinga Putri. Kedua tangannya semakin merapatkan Putri ke tubuhnya. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.